Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini kita akan membahas pesan yang terkandung di dalam surat Yasin. Seperti yang kita ketahui bahwa surat Yasin itu adalah surat yang sering dibacakan oleh kita, terutama di malam Jumat. Kenapa kita sering membaca surat Yasin? Karena di dalam hadis atau ulama mengatakan bahwa surat Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran. Jadi baik jika dibaca setiap malam Jumat. Walaupun memang membaca Al-Quran itu tidak harus surat Yasin, tetapi karena surat Yasin ini adalah jantungnya, jadi mayoritas umat Islam lebih memilih surat Yasin ini. Maka dari itu kita akan mencari tahu kenapa surat Yasin ini menjadi surat yang dianggap jantungnya Al-Quran. Dan kita akan mencari tahu apa pesannya yang terkandung di dalam surat Yasin ini. Seperti biasanya, sebelum kita menggali dari terjemahannya, kita ingin mengetahui dulu dari asbabun nuzulnya. Karena seperti yang kita ketahui, asbabun nuzul ini, setiap ayat pasti memiliki asbabun nuzulnya. Dan surat Yasin ini adalah kumpulan dari beberapa ayat. Nah, jadi dipastikan asbabun nuzulnya ini banyak. Tetapi para ulama kemungkinan asbabun nuzul surat Yasin ini diambil dari salah satu asbabun nuzul yang ada di ayat Al-Quran ini, mana yang paling tepat. Nah, dalam pencarian informasi yang saya dapat bahwa asbabun nuzul yang paling tepat untuk surat Yasin ini adalah ayat yang pertama sampai ke-8. Jadi ayat pertama sampai ayat ke-8 dalam surat Yasin ini dianggap sebagai asbabun nuzulnya surat Yasin. Nah, jadi ceritanya bahwa ketika Rasulullah berada di lingkungan Bani Quraisy, orang Quraisy ini merasa terganggu dengan kehadirannya Rasulullah. Nah, sehingga orang Quraisy ini berusaha untuk mencelakai Rasulullah. Tetapi di sini Allah menunjukkan kekuasaannya. Ketika orang Quraisy ini mau menyelakai Rasulullah, tiba-tiba orang Quraisy ini badannya merasa kaku dan tidak berdaya. Bahkan sebagian ada yang buta. Nah, dengan kejadian ini turunlah ayat pertama sampai ayat 8 dari surat Yasin ini. Jika kita melihat atau membaca dari terjemahan ayat 1 sampai ayat 8 ini, menceritakan tentang orang-orang kafir yang tidak mau mempercayai atau menolak apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa surat Yasin ini, pesan surat Yasin ini adalah mengajak kita untuk benar-benar beriman. Nah, makanya disebut jantungnya Al-Quran. Karena sebuah agama tidak ada artinya jika kita tidak memiliki keimanan. Jadi apalah artinya sebuah agama jika kita tidak memiliki keimanan? Nah, begitu juga ketika organ tubuh kita yang vital, yang namanya jantung ini, lalu tidak ada, maka tubuh kita ini menjadi mati dan jadi bangkai. Maka jasad kita ini tidak ada artinya sama sekali, karena tidak ada jantung yang bisa mempompa kehidupan. Nah, begitu juga dalam sebuah agama. Jadi
keimanan itu menjadi sesuatu yang paling vital dalam beragama. Nah, ketika kita sering membaca surat Yasin, berarti kita itu harus selalu mengupgrade keimanan-keimanan kita. Jangan kita sering membaca surat Yasin, tapi keimanan kita hanya begitu-begitu saja. Bahkan terkadang ada sebagian orang sering membaca Al-Quran, khususnya surat Yasin, tetapi keimanan kita malah turun. Biasanya orang-orang seperti ini ketika membaca surat Yasin ada sesuatu harapan yang dimana ketika harapan itu tidak muncul, maka terjadi penurunan keimanannya karena yang diinginkannya tidak terwujud. Padahal hakikat dari membaca surat Yasin ini adalah keimanan kita harus di-upgrade, harus diperbarui, harus ditingkatkan. Intinya seperti itu. Nah, jadi setelah kita mengetahui pesan yang ada di dalam surat Yasin ini adalah keimanan, maka ketika kita membaca surat Yasin, pastikan diri kita harus bertambah keimanan kita. Sekalipun di hati kita ada keinginan, misalnya pahala atau keinginan-keinginan yang lain, itu bisa saja terkabul jikalau keimanan kita benar-benar beriman. Karena tidak ada sesuatu yang bisa terwujud jika keimanan kita tidak ada di dalamnya. Sebenarnya jika teman-teman tahu setiap surat atau ayat yang saya bahas ini, jika kita bisa mengamalkannya dengan baik, maka itulah cara kita yang bisa menghantarkan kita kepada kemarifatan. Jadi poin-poin itu yang saya bahas adalah agar kita bisa benar-benar memahaminya dan bisa menjiwainya, dan insya Allah kita menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Karena sesungguhnya agama ini diturunkan kepada manusia itu agar manusia bisa mengenal Allah, sehingga manusia menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Bukti diri menjadi kekasihnya Allah, atau bukti diri kalau diri kita mengenal Allah, maka akan ada tanda-tandanya, yaitu akhlakul karimah. Sekalipun kita berbicara tentang kemarifatan, jikalau akhlak kita tidak mulia, tidak baik, maka itu munafik atau kebohongan. Karena mestinya jikalau memang kita sudah tahu tentang kemarifatan, maka hal itu harus terwujud dari tingkah laku kita. Apalagi kalau kita bisa memakmurkan syariat-syariat Islam. Karena tidak dibenarkan orang yang merasa diri sudah ma'rifat, lalu kita mengabaikan syariat-syariat Islam yang dibawakan oleh Rasulullah. Itu tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Karena syariat-syariat Islam ini adalah tangga untuk mencapai kemarifatan. Kalau kita tidak memiliki tangga itu, syariat itu, tidak mungkin kita ini sampai kepada Allah. Nah, ketika kita sudah sampai atau merasa sudah sampai, bukan berarti mengabaikan syariat-syariat itu. Jikalau di awal kita membutuhkan tangga untuk sampai ke tempat yang di atas, setelah kita di atas, janganlah tangga itu dibuang atau diabaikan atau diruksak tangga itu. Karena apa? Yang di bawah masih membutuhkan tangga itu. Justru kita harus memperkuat tangga itu agar tangga itu kokoh dan yang di bawah bisa menggunakan tangga itu, sehingga yang di bawah bisa sampai sama seperti diri kita. Jadi
kekeliruan besar jika ada orang yang merasa bermakrifat lalu mengabaikan atau merusak syariat-syariat Islam. Ini sama saja orang yang lupa akan kulitnya atau kacang yang lupa pada kulitnya. Dia tidak sadar bahwa dia sampai ke situ dikarenakan ada syariat Islam yang dibawakan oleh Rasulullah. Janganlah kita seperti orang yang bodoh. Semoga video singkat ini kita bisa memahaminya dan bisa melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.